Selamat siang dulur-dulur tani semua. Oke, sekarang ini sudah masuk pada musim hujan nih, gitu kan. Berarti udah masuk pada musim tanamnya padi. Oke. Sudah pada kendurkah tani-tani semua? Seperti itu, Kak. Seperti itu kata orang-orang sih ya. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Patricia Sriwina sendiri, NIM D1B01 18 019. Saya adalah mahasiswi Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas penyuluhan pertanian. Saya akan memaparkan sedikit materi penyuluhan atau materi sistem penanaman yang baru. Di sini saya akan menjelaskan sistem penanaman yang baru dengan sistem pembudidayaan padi dengan sistem mulsa. Mulsa itu apa sih kayak gitu? Nah, mulsa adalah sistem, kalau biasanya ya, mulsa itu biasanya digunakan pada sistem penanaman cabai, wortel, kubis, tomat, dan sawi dan sebagainya. Di sini saya akan memaparkan pada sistem padi. Saya akan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang biasa enjoy biar petani pun mengerti bahasa kita yang kita gunakan, karena bahasa yang terlalu formal pun kadang petani banyak yang bimbang ini artinya apa sih kayak gitu. Nah, jadi saya akan menggunakan bahasa pribadi bahasa sehari-hari yang digunakan dengan baik dan dengan baik, jadi bisa dicerna dengan petani dengan baik juga. Oke, jika saya ada salah kata atau salah-salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan mulsa plastik. Pertama, cara pemasangan mulsa pada bedengan. Info praktis, mulsa plastik atau sering disebut juga mulsa plastik hitam perak atau disingkat MPHP adalah lembaran plastik khusus dengan dua sisi yang berbeda warna, yaitu hitam dan perak. Mulsa plastik digunakan untuk menutupi lahan tanaman untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembapan tanah, menjaga struktur tanah, mencegah erosi permukaan tanah, serta meminimalisir hama dan penyakit tanaman. Mulsa itu biasanya memang digunakan untuk tanaman hortikultura, cuman kita akan menggunakan sistem di padi gitu. Biasanya kenapa sih mulsa itu ada dua warna? Penjelasannya gini. Warna hitam dipasang di posisi di bawah atau lapisan pertama, dan warna perak dipasang pada posisi di atas. Kenapa? Karena warna perak pada mulsa plastik berfungsi untuk memantulkan sinar matahari ke tanaman dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi serangan hama tanaman. Mulsa plastik efektif untuk mencegah dan meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman, terutama jika pada musim hujan. Mumpung padi kan juga ditanam pada musim hujan. Nih hama tuh banyak kayak kutu, tungau, itu pasti, atau tikus kayak gitu pasti banyak kayak di situ ya. Nah, jadi apa sih manfaat dan keuntungan menggunakan mulsa plastik tuh gitu. Nah, yang pertama, menghemat tenaga penyiangan, menjaga kelembapan tanah, meningkatkan produksi tanaman, mempercepat masa panen, mencegah hama tanaman, mencegah penyakit tanaman, mengurangi penguapan, dan mencegah erosi, mencegah kehilangan pupuk, dan banyak hal lainnya lagi yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya karena terlalu banyak dan kita harus mempersingkat waktu. Yang ketiga, kekurangan penggunaan plastik, mulsa plastik maksudnya. Jadi itu walaupun ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, mencemari lingkungan, karena plastik ya, namanya plastik itu kan susah daur ulang, butuh beribu tahun untuk dia menjadi abu, menjadi tanah kembali gitu. Yang kedua, biaya produksi pasti lebih tinggi karena kita menggunakan bahan tambahan lagi yang biasanya cuma menggunakan tanah dan air di sawah, kita harus menggunakan mulsa gitu. Nah, yang ketiga, waktu persiapan lebih lama ya, karena kalau waktu zaman-zamannya yang dahulu, yang zaman-zamannya tradisional itu kan kita kalau menanam padi itu kan cuma pakai sapi gitu. Nah, sapi terus kita apa namanya tuh, kita traktor tanahnya atau kita gemburkan tanahnya pakai sapi, kerbau kayak gitu, dibajak gitu. Nah, ini kan udah kita gemburkan tanahnya, kita harus memasang mulsanya tadi atau membentuk bedengan lagi dengan ukuran tertentu, terus kita memasang mulsa yang cukup ribet sih gitu. Nah, cuma kita harus mencoba hal baru, menata fungsinya untuk menambah apakah ini berhasil menambah atau tidak. Kita perlu mencobanya lagi dengan sistem yang terbaru, dengan tidak sistem yang tradisional yang seperti dulu dan hasil yang seperti dulu. Oke. Cara pemasangan mulsa plastik, ada yang manual, ada juga yang sistem pemasangan mesin. Oke, secara manual saya akan menjelaskan mulsa tentang cara manual. Pertama, siapkan pasak bambu yang ditekuk menyerupai huruf U. Jadi bambunya tuh kayak gini, apa sih gini gitu, kayak huruf U. Bentangan mulsa plastik sepanjang bedengan. Potong mulsa plastik sekitar 1 meter lebih pendek dari panjang bedengan supaya mulsa rapi dan kencang setelah dipasang. Biasanya kan itu agak diikat atau dicucukin bambu gitu ya, atau kayu gitu. Nah, jadi biar kuat gitu, nanti dia harus 1 meter lebih pendek. Yang ketiga, pasang pasak pada kedua ujung mulsa kiri kanan gitu. Kemudian digulung sedikit ujung mulsa agar tidak terlepas dan tancap ke tanah. Bener kan? Jadi tuh mulsanya tuh agak dilebihkan sedikit, jadi pas ditunjukkan ke tanah tuh kita agak ketat, jadi tuh nggak
gampang lepas. Langkah-langkah ujung mulsa yang lain, kemudian mulsa ditarik hingga sejajar panjang bedengan dan tancapkan pasak bambu pada tanah. Jadi itu bambu tadi itu ditancapkan pada tanah. Jika kedua ujung mulsa sudah dipasang, akan selanjutnya memasang pasak pada sisi kiri dan kanan. Mulsa sepanjang bedengan sambil sedikit ditarik supaya rapi. Pasak dipasang sekitar 50 atau 60 cm. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan pada siang hari ketika matahari terik agar mudah proses pemasangannya. Ketika cuaca panas, mulsa lebih lentur, mudah ditarik dan hasilnya rapi. Itu sih saran dari yang saya searching. Nah, terus jangan terlalu kuat menarik mulsa ketika memasang pasak pada bagian sisi kiri dan kanan bedengan. Hal ini akan menyebabkan mulsa plastik lebih mudah robek karena kan itu tipis gitu, plastik gitu kan, seperti plastik polybag gitu kan, jadi tipis, mudah robek, mudah rusak dan tidak tahan lama gitu kan. Terus yang terakhir adalah pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dapat dibuat 2 baris dalam satu bedengan dengan jarak sesuai dengan keinginan. Jadi bedengannya itu entah berapa ukurannya, 4:1 gitu, pasti ada bedengan berapa yaitu dilubangin tuh, tapi dengan jaraknya sesuai kita inginkan ya. Keuntungan sistem mulsa adalah menghemat kegiatan tanam. Kalau biasanya 8 orang dapat dikurangi menjadi 4 orang tanpa olah tanah, sehingga menghemat biaya, tidak tergantung alat mesin pertanian atau alat instan, zaman penyiangan dan waktu pemupukan. Gitu sih keuntungan lebihnya lagi. Dari pengamatan yang saya lihat, setiap rumpun padi bisa menghasilkan 45 hingga 55 anakan per rumpun. Hal itu mendukung upaya menggenjot produktivitas padi karena rata-rata padi yang dihasilkan di lokasi tersebut maksimal 35 anakan per rumpun. Jadi lokasinya tuh nggak besar, jadi tuh yang kalau kita nggak punya sawah yang besar, kita tuh bisa menggunakan tanah yang adanya aja gitu. Terus selanjutnya teknik mulsa menggunakan sistem tanam dan dengan menanam satu batang per rumpun padi. Berbeda dengan teknik tanam padi yang dilakukan petani pada umumnya. Menanam 2 hingga 3 batang per tanaman gitu. Oke, selanjutnya jangan terlalu kuat menarik mulsa ketika memasang pasak pada bagian sisi kiri dan sisi kanan bedengan gitu. Hal ini menyebabkan mulsa plastik itu kan tipis gitu kan, jadi mudah robek, mudah rusak dan tidak tahan lama karena matahari yang terlalu terik pun akan membuatnya menjadi semakin rapuh. Terus yang terakhir ada pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat 2 baris dalam satu bedengan dengan jarak sesuai dengan keinginan gitu. Terus bagaimana sih gitu sistem mulsa itu, cara penanamannya gimana? Oke, nanti saya akan melampirkan satu foto ukuran varietas tanam padi 4:1. Saya akan melampirkan fotonya nanti. Teknik mulsa dilakukan pada lahan sawah yang menggunakan plastik yang dilubangi untuk menanam padi tadi. Teknik ini biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura. Lahan uji coba yang dilakukan adalah 4.500 meter persegi. Jarak tanam padi itu 40 cm gitu. Dengan varietas ukuran tanaman tuh 4:1 dengan logo 50 cm. Nanti saya akan menampilkan satu foto setelah ini untuk Anda lihat bagaimana. Lahan yang ditanami padi tersebut menggunakan sisa mulsa yang digunakan dalam budidaya cabai pada musim sebelumnya. Gitu. Keuntungannya tuh apa yang biasanya kita menghemat penanaman itu ada 8 orang, bisa mengurang menjadi 4 orang tanpa olah tanah, sehingga juga menghemat biaya, tidak tergantung pada traktor, hemat dalam penyiangan dan waktu pemupukan dan perawatan gitu. Jadi dari yang diamati, dalam setiap rumpun bisa menghasilkan 45 atau 55 anakan. Hal ini sangat menguntungkan dalam rangka menggenjot produktivitas padi, karena rata-rata padi yang dihasilkan di lokasi tersebut tuh menghasilkan maksimalnya 35 anakan per rumpun. Teknik mulsa tersebut juga menggunakan sistem tanam dengan menanam satu batang per rumpun. Berbeda dengan teknik tanam padi yang biasa dilakukan oleh petani yang umumnya menanam 2-3 batang per tanaman. Tuh. Jadi sistem itu berbeda gitu, nah jadi lebih minimalisir gitu.
Oke, jadi itulah paparan materi yang saya berikan kepada petani-petani. Semoga petani bisa menerima. Jika salah kata saya minta maaf. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.